Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas soal prediksi soal KSK Biologi 2023 nomor 6. Splicing merupakan salah satu proses yang terjadi di dalam sel. Splicing memproses pre-mRNA menjadi sebuah mRNA yang matang. Proses ini memungkinkan mRNA menghasilkan berbagai jenis protein yang berbeda. Protein-protein yang berbeda ini dapat digunakan dalam kebutuhan sel sehari-hari, sehingga proses splicing mampu menyebabkan satu untai mRNA mampu menghasilkan banyak protein dalam satu waktu. Splicing diatur oleh beberapa jenis elemen splicing, mulai dari intron, exon, spliceomal regulator, protein, core spliceome, dan spliceomal komponen. Sebuah studi dikembangkan untuk mempelajari penggunaan splicing alternatif untuk menjabarkan point of mutation. Alternatif splicing sendiri dapat dilakukan dengan 3 mekanisme, yaitu melalui proses exon shuffling, proses eksonisasi dari elemen genetik yang bergerak, dan transformasi exon konstitutif normal menjadi exon alternatif. Studi lebih lanjut mengungkap bahwa proses mutasi yang berkaitan dengan splicing dapat dijabarkan sebagai berikut. Beberapa jenis mutasi tersebut yaitu: yang pertama, mutasi situs splicing mengubah interaksi antara protein inti spliceomal. Yang dua, struktur pra-mRNA sekunder berkontribusi pada pengenalan ekson dan mutasinya menyebabkan pengenalan yang menyimpang. 3. Mutasi pada silencer dan enhancer mengubah interaksi antara protein regulator dan pre-mRNA menyebabkan perubahan dalam pengenalan ekson. Yang keempat, beberapa snRNA meregulasi pemilihan lokasi sambungan dan kehilangannya menyebabkan mutasi. 5. Elemen berulang yang mengalami pemanjangan dapat menyerap splicing regulator protein yang mengubah sambungan dan pemilihan situs di mRNA. 6. Karena pembentukan struktur sekunder, urutan intron dapat didekatkan ke tempat sambungan sehingga kita dapat menghitung faktor dari efek beberapa mutasi intron. Proses mutasi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar di atas, ekson digambarkan sebagai kotak. Berarti sebagai kotak ya. Nah, ini yang kotak. Ini kotak, ini juga kotak, ini adalah ekson. Ekson ya. Oke. Nah, ekson ini adalah RNA yang siap untuk memasuki sintesis protein. Action. Biasanya saya menghafalnya dengan action. Sedangkan kebalikannya adalah intron ya. Intron sebagai garis tipis. Jadi yang intron ini, yang garis tipis ini namanya intron. Nah, ini yang akan mengalami splicing atau pembuangan gitu ya, atau dibuang gitu ya, dihilangkan gitu, karena memang yang akan dipakai adalah ekson untuk RNA yang siap masuk ke sintesis protein ya, mRNA. Spliceomal komponen ditandai sebagai biru. Nah, ini SC ya, yang ini SC. Spliceomal komponen, dan tanda panah menandakan elemen repetitif ya. Ini tanda panah ini adalah repetitif atau pengulangan. Repetitif ya, repetitif. Oke. Tentukan manakah pasangan antara proses dan gambarnya berikut yang benar atau salah. Yang A 3. Nah, berarti kita lihat, saya ganti warna. Nah, ini yang A ini ya, kita lihat yang A. Ini A ya. Ini A. Yang A ini sama dengan 3. Kita lihat 3. Mutasi pada silencer dan enhancer mengubah interaksi antara protein regulator dan pre-mRNA menyebabkan perubahan dalam pengenalan ekson. Nah, memang yang A ini kan terjadinya pada yang kotak ya, berarti memang terjadi di ekson ya. Kemudian silencer itu
enhancer itu adalah untuk meningkatkan transkripsi. Proses transkripsi itu adalah pengubahan DNA menjadi RNA ya. Jadi ini yang enhancer ya, enhancer dengan silencer ini mengubah interaksi antara protein regulator SC ya, ini SC, protein regulator SC dan pre-mRNA, berarti awal dari RNA messenger atau mRNA, RNA duta sama aja, menyebabkan perubahan dalam pengenalan ekson. Betul. Jadi yang A ini sama dengan yang 3, berarti betul. Oke. Kemudian yang B, kita lihat gambar yang B. Saya kasih warna beda ya. Oke, yang B ini. Nah, ini bisa dilihat yang B ya. Yang B itu sama dengan 1, yang ini. Mutasi di situs splicing mengubah interaksi antara protein inti spliceomal. Mutasi. Jadi mutasi yang seperti yang biru-biru ini adalah mutasi ya. Jadi ini adalah mutasi. Nah, yang di B ini adalah mutasi. Mutasi kan? Ya, jadi yang B ini terjadi mutasi, betul kan? Mutasi di situs splicing. Nah, di situs splicing. Jadi di situs splicing itu artinya pada intron ya, pada intron. Betul kan? Memang di yang tipis ini mengubah interaksi antara protein inti spliceomal. Oke, berarti yang B sama dengan I atau 1 ini betul. Oke, kita lihat yang C sama dengan 2. Yang C sama dengan 2. Ini C-nya mana ya? Nah, ini C. Saya ganti warna biar tidak ini. Oke. Yang C ya. Nah, ini C. Oh, masih warna sama. Ya. Ini yang C. Nah, yang C ya. Oke. Yang C itu sama dengan 2. Nah, ini struktur pra-mRNA sekunder berkontribusi pada pengenalan ekson dan mutasinya menyebabkan pengenalan yang menyimpang. Jadi struktur pada pra-mRNA sekunder berkontribusi pada ekson. Ini kan kalau yang C ini bukan ekson ya. Tapi ini harusnya intron ya. Kan karena di C ini yang tipis ya. Berarti yang C ini harusnya intron. Berarti kalau yang intron ini ya, yang C ini harusnya yang intron. Yang ini nih. Karena pembentukan struktur sekunder ya, ini urutan intron dapat didekatkan ke tempat sambungan sehingga kita dapat menghitung faktor. Nah, ini kan sambungan di sini nih. Nah, ini sambungan ke tempat sambungan ya. Berarti yang C ini harusnya 6. Maka yang C sama dengan 2 ini adalah salah. Sebentar ya. Ini adalah salah ya. Karena harusnya C itu sama dengan yang ke-6. Gitu. Yang benarnya ya. Yang D itu 6. Ya, bukan, kan itu punya C ya. Yang D itu ini D di sini ya, D di sini ya. Nah, ini D di sini. D itu 6 itu berarti salah dong. Ya kan? Karena punya C ya. Berarti yang D itu adalah struktur pra-mRNA sekunder berkontribusi pada pengenalan yang D itu 6. Sebentar. Yang D 6 karena pembentukan struktur sekunder urutan intron dapat didekatkan ke tempat sambungan sehingga kita dapat menghitung faktor dari efek beberapa mutasi intron. Kalau yang intron lagi berarti ini kita cari ya.
Elemen berulang yang mengalami pemanjangan dapat menyerap splicing regulator SC yang mengubah sambungan dan pemilihan situs di mRNA. Yang berulang berarti yang E, ini punya E, 5 itu E. Ya. Yang E itu kan repetitif ya, berarti dia yang 5. Yang E itu yang 5 berarti yang belum itu struktur pra-mRNA sekunder berkontribusi pada pengenalan ekson dan mutasinya menyebabkan pengenalan yang menyimpang. Harusnya di apa? Coba lihat yang D6 karena pembentukan struktur sekunder urutan intron dapat didekatkan ke tempat sambungan sehingga kita dapat menghitung faktor dari efek beberapa mutasi intron. Kalau sambungan, kalau ini kan pas sambungan, kalau ini dapat didekatkan berarti sehingga kita dapat menghitung dari efek. Nah, kalau yang C2 struktur primer sekunder berkontribusi pada pengenalan ekson dan mutasinya menyebabkan pengenalan yang menyimpang. Oke. Jadi mohon maaf ya, jadi agak bingung. Jadi yang D itu harusnya yang D itu bukan 6, tetapi yang D itu harusnya kedua. Tapi harusnya di sini pengenalan ekson menyebabkan pengenalan yang menyimpang. D. Kalau misalnya kita cari yang lain, pemilihan lokasi sambungan dan kehilangannya menyebabkan mutasi. Kalau misalnya yang F ya beberapa seno RNA meregulasi pemilihan lokasi sambungan dan kehilangan menyebabkan mutasi. Iya bisa ya. Berarti yang yang D ini harusnya dia 2 ya. Yang D ini 2 ya. Ini harusnya yang 2 gitu. Nah, sedangkan yang F itu yang beberapa seno RNA itu adalah RNA yang punya partikel kecil ya, meregulasi pemilihan lokasi sambungan dan kehilangannya menyebabkan mutasi. Yang ini nih. Nah, berarti F itu yang 4. F itu yang 4. Oke ya. Jadi untuk nomor 6 ya, agak rumit nih tentang splicing. Yang A itu benar, yang B benar, yang C salah, yang D salah. Oke, demikian tadi pembahasan nomor 6, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu nomor selanjutnya. Saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.